Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Florida Longge, NIM AB231034, mahasiswa ahli kredit bidanan angkatan 8 pada Universitas Kusumo Surakarta akan melaksanakan ujian OSCE SASE ke-7 kebutuhan nutrisi ibu menyusui. Selamat pagi. Pagi ibu masuk. Silakan duduk ibu. Perkenalkan saya Bidan Florida yang bertugas hari ini. Bagaimana ibu, apa yang bisa saya bantu? Ibu saya melahirkan anak pertama hari yang lalu, dan ada pantangan makanan, jadi mungkin berpengaruh untuk ASI. Habis itu saya takut nanti ASI tidak lancar ke atau bagaimana pantangan itu ada pengaruh, jadi saya datang konsultasi dari ketiga. Baik ibu, saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi untuk ibu menyusui. Tadi saya harus mengambil data dari ibu dulu. Ya. Nama ibu, S. umur, 34. anak pertama ibu ya? Ya. Melahirkan 6 hari yang lalu. Iya. Baik ibu. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, apa ibu ada waktu untuk saya bisa memberi penjelasan? Iya. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan. Permisi ibu, saya periksa dulu ya. Berdasarkan pemeriksaan tadi ibu, tensi ibu 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 365, pernapasan 24 kali per menit. Masih dalam batas normal, ibu masih sehat. Baik ibu, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi ibu menyusui. Jadi manfaat nutrisi atau nilai gizi pada makanan itu untuk ibu postpartum itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Kemudian menunjang tumbuh kembang bayi. Yang ketiga itu kebutuhan nutrisi itu untuk mencegah anemia, malnutrisi pada ibu postpartum. Lalu kebutuhan untuk ibu melahirkan ber-6 hari, berarti masih masuk dalam masa nifas. Jadi kebutuhan energi untuk ibu nifas untuk 6 bulan pertama itu membutuhkan 600 kalori per hari, 500 kalori per hari. Iya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan yang termasuk untuk kebutuhan nutrisi ini ada dalam makanan yang beraneka ragam, yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Jadi karbohidrat itu misalnya beras, ubi, pisang, protein hewani itu daging merah, hati, ikan. Kemudian yang nabati itu tahu, tempe, sayur dan buah-buahan. Itu perlu dikonsumsi untuk melengkapi kebutuhan energi. Kemudian juga ibu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Vitamin A itu untuk kesehatan ibu cepat pulih setelah melahirkan. Pemberian vitamin A ini biasanya setelah melahirkan, bidan akan memberikan vitamin A yang kapsul merah 2. Jadi waktu melahirkan itu hari pertama ibu mendapatkan vitamin A merah juga. Ada 2. Ya. Jadi ada dua vitamin A merah itu. Misalnya kalau ibu minumnya vitamin A merah itu jam 7 pagi, dan 7 besok harus dia minum 1 tablet lagi 24 jam setelah minum vitamin A pertama. Kemudian
selain minum untuk proses metabolisme dalam tubuh ini, ibu nifas perlu minum air putih sebanyak 3 liter atau 14 gelas. Jadi kemudian setelah ibu menyusui juga ibu harus minum air putih. Yaitu untuk proses metabolisme, untuk proses produksi ASI, itu ibu harus minum air putih sebanyak 3 liter atau 14 gelas ini. Kemudian fungsi dari tablet besi ini dibutuhkan untuk kenaikan siklus darah dan sel, menambah sel darah merah ibu nifas supaya tidak terjadi anemia. Jadi ibu nifas harus mengkonsumsi zat besi ini atau ferrut ini selama 40 hari, 1 kali 1 selama 40 hari, bertujuan untuk mencegah anemia. Ibu tidak boleh pantang makanan jenis makanan yang bergizi. Misalnya biasanya orang pantang telur atau ikan atau lain-lain, itu tidak boleh pantang karena makanan-makanan ini juga untuk perlu dimakan dikonsumsi oleh ibu nifas untuk berfungsi untuk memperlambat proses penyembuhan, mempercepat proses penyembuhan luka dan produksi ASI. Dan jika tidak mengkonsumsi, maka proses penyembuhan luka terhambat dan produksi ASI juga berkurang. Jadi ibu tidak boleh pantang makanan apapun yang bergizi. Jadi selain minum tambah darah, kemudian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang seperti saya jelaskan tadi, sehingga ibu sehat, tidak terjadi anemia, dan produksi ASI lancar, terus penyembuhan luka bisa terjadi secepatnya. Ibu saya dan saya, ibu apa yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah mengerti. Kalau begitu saya pamit. Ya baik, terima kasih banyak. Datang kunjungan kalau ada keluhan.